Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Gunawan, PKA Angkatan 66. Aksi perubahan yang saya buat adalah strategi sistem pengolahan pertanian minim nutrisi yang ada di lapas terbuka kelas 2B WAI Kamubang. Tahapan pertama adalah kami menyusun tim efektif, menyusun strategi, membagi tugas-tugas pada seluruh tim efektif supaya tercapai tujuan tepat pada waktunya. Yang kedua adalah kami melakukan koordinasi, komunikasi dengan pimpinan, kepala divisi pemasyarakatan untuk menyampaikan rencana-rencana aksi perubahan dan juga koordinasi dengan stakeholder, dengan Yayasan Bina Tani selaku penyuluh pertanian, dengan Dinas Pertanian selaku dinas teknis terkait, dan juga dengan pemerintah daerah setempat. Kami telah menyusun buku panduan yang kami beri nama Si Petani, Sistem Pengolahan Lahan Pertanian Minim Nutrisi. Tidak mudah membuat suatu buku panduan Si Petani ini. Kita melaksanakan koordinasi, komunikasi, dan diskusi-diskusi yang intens baik dengan Dinas Pertanian, penyuluh Dinas Pertanian, dan juga penyuluh dari Yayasan Bina Tani Sejahtera. Di samping diskusi-diskusi juga kita membuka referensi-referensi buku bahan-bahan bacaan tentang pertanian seperti yang Anda lihat ini semuanya. Banyak referensi yang tentunya kita padukan dan kita sesuaikan dengan kondisi lahan pertanian yang ada di lapas terbuka. Pelatihan pertanian yang kita laksanakan selama 2 hari di kelas, kita lanjutkan di lapangan dengan praktek langsung, membekali warga binaan kami dengan teknik-teknik cara mengolah lahan supaya menjadi produktif dan subur. Adapun yang kita berikan pelatihan bagaimana mengolah lahan kerikil yang berkerikil ini supaya bisa menjadi produktif. Tentunya ada 2 teknik. Yang pertama yang bisa kita lakukan penggalian dengan pembedengan melalui traktor mini kita laksanakan, tapi ada beberapa lahan yang memang tidak bisa sama sekali karena penuh bebatuan. Akhirnya kita menggunakan teknik manual dengan menggunakan linggis dan garpu. Kita buat lubang kurang lebih diameter 10 cm dengan kedalaman kurang lebih 20 cm sampai dengan 30 cm. Kita diamkan beberapa hari, baru kita isi dengan pupuk kandang yang kebetulan sumber daya pupuk kandang di sini sangat banyak, jadi tidak sulit dan tidak perlu memerlukan biaya yang besar. Setelah itu kita biarkan 1 minggu sampai mereka menyatu dengan tanah, baru kita berikan tanah yang halus, yang gembur, dan kita tanam. Adapun variasi tanaman yang kita laksanakan saat ini berupa sawi, berupa cabai, kol, buncis, jagung, dan tomat. Nah, yang menjadi produk unggulan kita tomat di sini. Selama kurang lebih 2,5 bulan ini kami berhasil melaksanakan penanaman tomat yang pertama, dan kita bisa panen perdana. Kami undang pemerintah daerah, Dinas Pertanian, penyuluh-penyuluh pertanian, dan juga masyarakat setempat dan tokoh adat masyarakat. Alhamdulillah luar biasa hasilnya. Dari 1.200 batang yang kita tanam bisa menghasilkan kurang lebih 1 ton. Seminggu kemudian kita panen untuk kol yang kita tanam kurang lebih 1.400 dan baru dipanen sekitar 500 buah. Ini bukti hasil kerja keras lapas terbuka mengelola lahan yang tidak begitu subur, berkerikil. Ternyata dengan sistem yang kita laksanakan
dapat menghasilkan panen yang lebih baik. Hasil panen tentunya kita juga sudah harus merancang strategi pemasaran, menggunakan pihak ketiga, bantuan pihak ketiga melalui media sosial digital, sehingga promosi kita akan menjadi lebih terbuka lagi untuk masyarakat. Bahkan kemarin juga kita sampai dari Sumba Timur, Waingapu yang berjarak kurang lebih 80 km datang untuk membeli tomat dan kol. Ini ada bagian bukti dari market space yang kita pasarkan sebagai satu strategi. Kita juga masih bekerja sama dengan pihak ketiga, khususnya dengan rumah BUMN, di mana membantu pemasaran, memberikan informasi-informasi tentang hasil-hasil panen di lapas terbuka ini kepada masyarakat luas. Samping itu juga kita mendekati beberapa agen-agen penjualan di pasar-pasar tradisional untuk bisa membeli hasil-hasil pertanian kita. Itu 3 upaya yang kita lakukan untuk memasarkan hasil-hasil panen kita. Pasti, yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sehat. Saya Mulyadi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur. Saya mendukung sepenuhnya aksi perubahan Saudara Yusuf Gunawan tentang sistem pengolahan lahan pertanian minim nutrisi atau SIPETANI. Dengan SIPETANI, ini bisa menghasilkan tanaman yang lebih bervariasi dan sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Kami mengapresiasi yang tinggi kepada Bapak Yusuf sebagai pimpinan lapas atas kreasi inovasi yang luar biasa, baik untuk internal lapas sendiri maupun untuk masyarakat pada umumnya. Kondisi pertanian yang sedang berlangsung di lapas terbuka sampai saat ini sangat bagus untuk pertumbuhan tanamannya. Panen langsung di pohon, Ya, tomatnya segar. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Dan yang paling penting adalah tekad, kemampuan kita dalam mengolah suatu lahan. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah setempat, Ibu Kakanwi yang mendukung, Bapak Kadipas dan juga seluruh penyuluh pertanian dan juga tokoh masyarakat adat setempat, sehingga program aksi perubahan yang kami buat dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih.